warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 Kimia Industri 1. Pagi, Bu. Ya, langkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin pembelajaran. Mas Wisnu, minta tolong dipimpin berdua ya. Kita duduk siap, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya presensi dulu untuk yang hadir silakan. Nah, ya. Alifian Fadilah, Anti Maheswari, Vicky Bagus Arfandi, Wisnu Mahendra. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Alhamdulillah. Silakan bisa minta tolong berdiri dulu, cek geraknya, kemudian bisa cek di kolom meja apakah ada sampah atau tidak ya. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih ya? Ya, alhamdulillah sudah bersih, berarti bisa duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang peralatan filtrasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama adalah menerapkan peralatan filtrasi, yang kedua mengoperasikan peralatan filtrasi, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan prinsip peralatan filtrasi, kemudian memilih jenis-jenis peralatan filtrasi, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi, kemudian nanti akan belajar bagaimana membuat peralatan filtrasi sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menerapkan prinsip kerja peralatan filtrasi sederhana melalui penerapan model PJBL ya, Project Based Learning, untuk mengembangkan keterampilan praktikum tentang pengoperasian peralatan filtrasi sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat nggak sama gambar-gambar yang di depan sini? Proses pembuatan air mineral. Proses pembuatan air mineral ya, di situ ada diagram alirnya ya. Ya, ada diagram alirnya. Kalau kita zoom di sini ada gambar diagram alirnya, yaitu tentang salah satunya ada pengolahan air minum atau air proses, di mana salah satunya ada prinsip apa di sana? Filtrasi. Filtrasi ya, salah satunya ada prinsip filtrasi. Ya, kalau di industri itu butuh sekali pengolahan air atau water treatmentnya ya. Untuk apa? Untuk pengolahan proses air prosesnya. Ketika industri tersebut membutuhkan air untuk pemanasan ya, di situ menggunakan boiler ya. Kemudian ada pengolahan airnya juga untuk pengolahan limbahnya ya. Mari kita menonton video dulu tentang apa, diperhatikan videonya baik-baik ya. Di sini di Bundar Klaten, Jawa Tengah, sedang musim panen. Menjelang musim hujan, biasanya warga Bundar sudah bersiap-siap. Ahli hidrologi Agus Mario mengatakan menyimpan air hujan adalah salah satu cara untuk melewati kemarau panjang. Banyak air dalam kemasan berasal dari mata air di pedesaan. Bagaimana videonya? Menginspirasi tidak? Iya. Tentang apa sih di situ videonya? Air hujan. Dari yang tadinya air hujan mungkin bisa dianggap kita jadi penyebab banjir ya. Ya, tapi di sisi lain ternyata air hujan juga ada manfaatnya ya. Apalagi kalau kita bisa mengolahnya, betul tidak? Betul ya? Iya. Berarti dari sini apa yang kita bisa ambil, bisa kita pelajari. Coba saya ingin tahu kalau menurutnya Mbak Novita Mayasari, kalau ada hujan berarti bersyukur apa mengeluh ya? Bersyukur ya. Lebih banyak-banyak bersyukurnya. Sekalian kita harus bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan selama ini. Itu ya. Kalau bersyukur berarti mengucap Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Di sini sudah Bu Eni bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bisa diamati nama kelompoknya, kemudian bisa berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini ya, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4 ya. Kita semua ya. Oke, kalau sudah berkelompok, hari ini kita akan belajar peralatan filtrasi. Di sini sudah disiapkan LKPD-nya dan bisa dicek di grup WA, sudah ada bahan ajar yang diberikan ya. Silakan bisa dicek. Satu kelompok mungkin bisa membuka bahan ajarnya satu. Halaman 3, di situ ada gambar 1 sampai gambar 4. Gambar 1 dengan gambar 2, silakan dicari persamaan dan perbedaan antara gambar tersebut. Gambar 3 dan gambar 4 juga dituliskan persamaan dan perbedaan untuk di LKPD-nya.
gambar 1 dan gambar 2 sama-sama menggunakan proses penyaringan. Untuk perbedaan, gambar 1 menggunakan saringan, sedangkan gambar 2 menggunakan kain saring. Ya, oke. Kalau gambar 3 dan gambar 4 bagaimana Mas? Untuk gambar 3 dan 4 sama-sama menggunakan proses penyaringan juga. Iya. Terus untuk perbedaan, gambar 3 menggunakan saringan, sedangkan gambar 4 menggunakan karotan yang diproduksi oleh pabrik. Gambar 3 menggunakan saringan sehingga masih terdapat residu yang membingungkan. Ya. Gambar 4 menggunakan kertas saring sehingga daya saring lebih rapat dan diperoleh hasil yang lebih bersih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah melengkapi jawaban dari kelompok 3 ya. Nah, coba di sini ada berita nih, ada berita yang lagi heboh. Gambar pengelolaan air bersih pada Provinsi Kabupaten Pekalongan terpaksa minum air sungai keruh. Iya, minum air sungai keruh ya. Dia di sini tampak dari kelangkaan air bersih dilihat dari gambarnya di sini. Warga Kabupaten Pekalongan berarti tetangga kita ya, terpaksa minum air sungai keruh. Kira-kira apa yang bisa ditimbulkan kalau kita mengkonsumsi air yang keruh ya, Pak ya? Bisa terjadi sekitar waktu. Bisa terjadi sakit perut ya? Iya. Nah, silakan bisa dituliskan di LKPD yang sudah di kelompok masing-masing di halaman berapa itu Mbak? Halaman 5, silakan bisa dituliskan bagaimana pendapat Anda tentang masalah di samping. Apa bahayanya ketika mengkonsumsi air sungai yang keruh? Mengkonsumsi tidak semuanya diminum ya. Nah, konsumsi itu berarti sudah digunakan untuk mandi, cuci, dan yang lainnya ya. Silakan bisa dituliskan bagaimana pendapatnya, kemudian bisa dituliskan lagi bagaimana cara menyelesaikan masalah dan solusi yang kira-kira disarankan dari kelompok Anda ya. Membuat alat filtrasi yang menjadikan air keruh dengan alat filtrasi sederhana yang terbuat dari botol bekas, kerikil, anak-aktif, jus, batu siloid, dan kapas yang disusun menjadi alat filtrasi mengubah air keruh menjadi air jernih. Ya, berarti airnya yang keruh tadi bisa dibuat jadi air jernih ya Mbak ya, sehingga bisa dikonsumsi ya. Oke, dari kelompok 4 ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, di sini ada beberapa zat ya, beberapa bahan. Nama kerikil, ada pasir, ada siloid, ada ijuk, ada kapas, ada botol air mineral ya. Dengan menggunakan peralatan ini, masing-masing kelompok diminta untuk membuat rangkaian alat yang nanti alatnya akan berhasil menjernihkan air yang keruh tadi. Gambarkan susunan bahan yang akan kalian buat untuk masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti melakukan praktikum ya, praktikumnya merangkai alat filtrasi. Dan di sini akan lakukan praktikum sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian tuliskan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus aktif dalam praktikum ya. Kalau sudah, silakan bisa dilihatkan ke saya hasilnya, dan nanti kalau sudah bisa langsung praktikum. Sudah selesai semua praktikumnya ya? Sudah menjernihkan air semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan pada LKPD tahap 4 memonitor jadwal. Di sini ada data pengamatan hasil praktikum. Silakan dituliskan data sebelum dan sesudah filtrasi terkait dengan bau, warna, serta tingkat kekeruhannya ya. Sudah dibuat dengan turbidimeter ya. Diisikan. Kemudian untuk tahap 5 menguji proses dan hasil. Nah, kamu kan sudah praktikum kelompok 1 sampai kelompok 4. Berdasarkan data hasil praktikum tadi yang sudah dituliskan, bagaimana keadaan air sebelum dan sesudah filtrasi. Apakah rangkaian alatnya yang dibuat berhasil menjernihkan air yang keruh atau tidak ya, dijelaskan di situ. Dan kemudian dievaluasi terkait dengan hasil praktikumnya ya. Misal tadi hasilnya belum maksimal, berarti dibahas kenapa.
yang menyebabkan hasil maksimal itu apa, yang kurangnya apa gitu ya, enggak ya? Disertakan dengan literatur yang ada ya, silahkan dituliskan di situ. Kemudian diperiksa kembali ya, diperiksa hasilnya, literaturnya apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu silahkan bisa buat laporan dalam bentuk poster sederhana ya. Nah, nanti laporan tersebut dipresentasikan di sudah presentasi semua yang benar ya? Ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Dari hasil yang sudah didapatkan, dipastikan bahwa rangkaian alat yang sudah dibuat berhasil semua ya. Ya, pastikan dari apa? Dari kejernihannya, kekeruhannya yang bertambah atau berkurang? Berkurang ya, yang nantinya berapa ratus, ini berapa puluh ya? Ya sampai 0 tidak? Tidak ya, berarti nanti bisa dianalisa lagi apa yang menyebabkan kok tidak sampai 0 gitu ya. Berarti di sini kita bisa membantu dari tetangga kita yang tadi ya, yang kekurangan air atau bahkan kelangkaan, sehingga menggunakan air yang cukup untuk dikonsumsi di kehidupan sehari-hari ya. Cara memakai alatnya ya, susunannya harus bagaimana? Harus benar ya, harus benar. Oke, harus benar. Kemudian harus apa lagi? Harus rapat ya. Kalau nggak rapat kenapa Mbak? Kenapa potongannya bisa lolos ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah bisa menyimpulkan, berarti kita bisa bermain games lagi. Ada kuisis tentang peralatan filtrasi. Tadi ada 2 kelompok yang sudah dapat juara. Ini saya mencari 1 juara individu ya. Tadi kelompok, kalau sekarang ini. Silakan bisa dicek kuisisnya, akan saya berikan kodenya. Yang tidak bisa bergabung di catering ya. Saya ada nih yang punya kotak siapa? Jadi dari kotak. Kuotanya sudah semua ya, Karin. Kuotanya habis. Ya bisa catering gue yang Karin ya. Pakainya password. Baik, pasti bisa. Ya. Passwordnya pasti bisa, kecil semua tanpa spasi ya. Oke, kita lihat siapa yang juara 1, juara 2 dan juara 3. Tapi yang terbaik dia juara 1 ya yang tadi ya. Dapat juara 1 Kiki, tangan untuk Kiki. Ya, sudah. Gak cuma Kiki saja yang juara, tapi sebelumnya semua ikut juara ya. Iya, Bu. Oke, karena tadi sudah ada 3 game, sudah ada 3 pemenang, saya minta perwakilan pemenang bisa maju ke depan ya. Apalagi kuisisnya. Ya. Iya. Seru ya, kuisnya ya. Apalagi. Oke ya. Terima kasih Bang Andi. Kemudian nanti
penukar ion. Apa itu penukar ion? Nanti sambil dibaca-baca materi tentang penukar ion. Bahan ajarnya atau KPD-nya nanti bisa dikumpulkan lagi tentang. Nah, sudah bisa diberesin semua alat tulis yang di meja, HP, permennya jangan sampai ketinggalan. Kemudian jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Beres-beres semua masing-masing ya. Sudah? Nah, kalau sudah minta tolong ketua kelasnya Mas Wisnu ya. Wisnu. Tiba duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.